memejamkan mata. Air matanya pun tiba-tiba jatuh di kedua pipinya. Farel kemudian memeluk Clara begitu erat. Setelah melepas pelukan mereka, Farel lalu mengecup kening Clara lembut. Keesokan paginya ketika Clara baru saja keluar dari kamar mandi, Clara tampak begitu bersemangat, bersiap-siap untuk mengikuti wisudanya hari itu. Di saat itu tanpa sengaja Clara melihat sebuah kotak besar berada di atas tempat tidurnya. Tanpa pikir panjang, Clara mendekati kotak itu dan melihatnya. Kotak apa ini? Sepertinya tadi sebelum aku ke kamar mandi, kotak ini belum ada di sini, batin Clara. Karena penasaran, Clara kemudian membuka kotak itu. Setelah membuka kotak itu, Clara terlihat begitu terkejut melihat sebuah gaun indah di dalam kotak itu. Gaun? Gaun ini indah sekali. Tapi gaun ini punya siapa? Kenapa ada di sini? Dan siapa yang membawa kotak ini ke sini? Kata Clara. Di saat Clara masih terlihat bingung memikirkan tentang gaun itu, suara Farel yang sedang menutup pintu mengejutkannya. Clara segera meletakkan gaun itu kembali ke dalam kotaknya dan melihat Farel yang sedang berjalan mendekatinya. Farel, kotak ini... Sebelum Clara melanjutkan perkataannya, Farel tersenyum lalu berkata, Clara, gaun ini untukmu. Mendengar perkataan Farel, Clara semakin terkejut. Gaun ini untukku? Maksudmu gaun ini... Sebelum Clara menyelesaikan perkataannya, lagi-lagi Farel berkata sambil tersenyum memandang Clara. Iya Clara, gaun ini aku beli khusus untukmu. Karena hari ini adalah hari wisudamu. Tanpa mengatakan apapun, Clara tertunduk, lalu memeluk Farel. Farel begitu bahagia melihat senyuman di wajah Clara. Setelah itu Farel meminta Clara untuk memakai gaun itu. Clara, sekarang ambil gaun ini dan pakailah, kata Farel. Clara tersenyum mengangguk lalu berkata, Farel, kamu akan menemaniku melalui hari ini kan? Farel mengangguk tersenyum. Tentu saja Clara, aku dan ibumu pasti akan menemanimu. Clara tersenyum bahagia setelah itu mengambil gaun tersebut dan memakainya di kamar ganti. Saat memakai gaun itu, Clara tampak kesulitan memasang kancing baju tersebut yang berada di belakang atau di sepanjang bagian punggungnya. Bagaimana aku memasang kancing baju ini? Tanganku tidak sampai, batin Clara. Setelah itu dia berpikir sejenak. Apa mungkin aku meminta tolong kepada Farel untuk membantuku memasang kancing baju ini? Lanjut Clara. Dia kemudian keluar hendak menemui Farel. Namun ternyata Farel sudah tidak ada di dalam kamarnya. Dia pun terlihat berpikir dan bingung. Kemudian terdengar suara seseorang membuka pintu. Dengan cepat Clara berkata, Farel, bisakah aku meminta tolong padamu? Perkataan Clara belum selesai. Dia melihat seorang pelayan berdiri tersenyum dan mengaguminya. Wah, Nyonya terlihat begitu cantik dengan memakai gaun itu. Pasti Tuan yang sudah membeli gaun itu untuk Nyonya kan? Tuan memang sangat pandai memilih sesuatu. Gaun itu sangat cocok untuk Nyonya. Clara tersipu malu.
Clara pun berpikir untuk meminta tolong kepada pelayan itu. Lalu dia berkata, "Bisakah kamu membantuku memasang kancing gaun ini? Aku sangat kesulitan untuk memasangnya sendiri." Pelayan itu tampak begitu senang dengan perkataan Clara. "Oh, tentu saja Nyonya, aku akan membantu Nyonya," kata pelayan itu penuh semangat. Pelayan itu kemudian berjalan mendekati Clara dan membantu Clara memasang kancing gaun Clara yang tampak begitu banyak di bagian punggungnya. Tepat di saat pelayan itu selesai memasang semua kancing gaun Clara, Farel masuk ke dalam kamar dan terlihat begitu takjub memandang Clara memakai gaun pemberiannya. "Clara," kata Farel. Clara kemudian melihat Farel yang sedang memandangnya tanpa berkedip. Pelayan itu tersenyum melihat kedua sepasang suami istri itu saling berpandangan. "Tuan, Nyonya, saya permisi dulu." Namun tidak satu pun yang menjawab perkataan pelayan tersebut. Pelayan itu semakin tersenyum tersipu sambil berjalan keluar dari kamar, meninggalkan Farel dan Clara berdua. Setelah kepergian pelayan mereka, Farel berjalan mendekati Clara sambil terus memandangnya. "Clara, aku sungguh tidak percaya ini. Kamu benar-benar terlihat semakin cantik dengan gaun ini." Clara tertunduk tersenyum lalu berkata, "Benarkah? Apakah kamu mengatakan hal itu karena gaun ini pemberian darimu?" Farel menggelengkan kepalanya, masih terus memandang Clara. "Tentu saja tidak, Clara. Aku mengatakannya sebenarnya. Kamu benar-benar sangat cantik." Clara tertunduk dengan wajah kemerahan karena malu. "Oh ya Clara, aku lupa memberimu sesuatu," lanjut Farel. Clara berkata, "Apa itu?" Farel kemudian memberikan sebuah kotak kepada Clara. "Aku lupa memberi ini, Clara." Clara meraih kotak yang berada di tangan Farel. "Apa ini, Farel?" Farel tersenyum. "Buka saja, Clara." Clara kemudian membuka kotak itu. Clara lagi-lagi tampak begitu terkejut melihat isi kotak tersebut. "Sepatu?" Farel mengangguk sambil tersenyum. "Apakah kamu suka sepatu itu, Clara?" Clara terlihat begitu menyukai sepatu itu yang senada dengan warna gaunnya. "Iya, Farel, aku sangat suka sepatu ini. Sepatu ini sangat cantik. Sama seperti gaun ini, Farel." "Terima kasih ya," kata Clara. Farel hanya mengangguk pelan lalu berkata, "Pakailah, Clara." Clara kemudian mencoba untuk memakai sepatu pemberian Farel. Namun di saat ingin memakai sepatu itu, Clara terlihat kesulitan memakainya. Karena selain sepatu itu sangat tinggi, gaun Clara juga sedikit menghalanginya untuk memakai sepatu tersebut. Tanpa pikir panjang, Farel langsung jongkok di hadapan Clara dan meraih kaki Clara. "Farel, apa yang kamu lakukan?" kata Clara, terlihat kaget ketika Farel menyentuh kakinya. "Aku hanya ingin membantumu memakai sepatu ini, Clara." Kali ini Clara terdiam. Farel lalu kembali melanjutkan membantu Clara memasang sepatunya. Setelah memakaikan Clara sepatu, Farel mengajak Clara berjalan dan berdiri di depan cermin. Clara terlihat bingung dengan apa yang dilakukan oleh Farel. "Ada apa, Farel?" kata Clara. Farel kemudian mengambil sesuatu dari kantong bajunya.
Lagi-lagi Farel memperlihatkan sebuah kotak kecil kepada Clara. Kali ini Clara hanya terdiam tak tahu harus berkata apa. Farel kemudian membuka kotak itu dan memperlihatkan isi kotak tersebut kepada Clara. Sebuah kalung berlian tampak berkilau, membuat Clara menutup mulutnya dengan kedua tangannya. "Farel," kata Clara. Farel hanya mengangguk tersenyum, lalu memegang kedua pundak Clara, membuatnya menghadap ke cermin. Di saat Farel memasangkan kalung itu di leher Clara, Clara yang melihat dirinya di cermin tak mampu membendung air matanya karena begitu terharu dengan semua yang dilakukan Farel untuknya. Setelah Farel memasang kalung itu di leher Clara, Farel terlihat heran melihat Clara menangis, lalu berkata, "Clara, kenapa kamu menangis?" Clara terus saja menangis tak menjawab perkataan Farel. Farel kemudian memeluknya sambil berkata, "Jangan menangis Clara, jika kamu menangis, make upmu akan luntur. Sekarang ayo kita berangkat," kata Farel menenangkan Clara. Farel kemudian menggandeng tangan Clara dan hendak mengajaknya keluar. Namun baru saja satu langkah Farel melangkahkan kakinya, dia pun berhenti karena Clara menarik tangannya. Farel melihat Clara dan berkata, "Ada apa, Clara?" Tanpa mengatakan apapun, Clara memeluk Farel lalu mencium bibirnya, membuat Farel terdiam. Beberapa jam kemudian Farel, Clara dan ibunya tiba di gedung tempat dilaksanakannya wisuda Clara. Rasa bahagia dan haru begitu terasa di dalam gedung itu, termasuk bagi Clara, ibunya dan juga Farel. Setelah berjam-jam melalui proses wisuda, akhirnya kini Clara telah resmi menjadi seorang sarjana, impian kedua orang tuanya. Di luar gedung, Clara tampak bersama dengan Farel dan juga ibunya. "Hai Clara," kata Kevin sambil berjalan mendekati Clara. Clara, ibunya dan juga Farel melihat Kevin. "Ada apa Clara? Kenapa kamu begitu terkejut melihatku?" lanjut Kevin. Dengan santai Clara berkata, "Tidak ada apa-apa." Kevin kembali berkata, "Oh ya Clara, apakah dia ibumu dan dia adalah pamanmu? Atau teman ayahmu Clara?"